saya Diar Dwi Priangga dari SMA Karwa Sindangwangi. Di kesempatan kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara mengatasi lampu indikator mesin atau check engine atau malfunction indikator lamp itu dalam keadaan tidak normal. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu bagaimana keadaan lampu yang normal itu seperti apa. Boleh dikat, Pak. Nah, untuk keadaan lampu indikator mesin atau check engine normal itu atau malfunction indikatornya normal itu pada saat on. Nah, di sini kita bisa lihat ada warna kuning gambar mesin, itu malfunction indikator lamp atau check engine ini menyala. Kemudian saat kita start, lampu check engine-nya padam atau mati. Ini membuktikan sistem manajemen pada mesin itu dalam keadaan normal. Nah, bagaimana dengan yang keadaan tidak normal? Maka ciri untuk mil atau check engine-nya tidak normal bisa dilihat di sini. Pada saat on, kunci kontak on, itu milnya hidup. Check engine-nya warna kuningnya itu hidup. Kemudian kita nyalakan mesinnya. Saat dinyalakan, milnya atau check engine-nya juga masih hidup. Nah, bisa dilihat di sini ini masih hidup. Nah, ini menandakan berarti adanya masalah pada sistem kontrol elektronik atau engine management systemnya. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui bagaimana kondisi engine bermasalah atau malfunction indikator lampnya itu abnormal. Maka untuk memfixkannya atau untuk mengatasinya, kita mulai dari membaca, kemudian memperbaiki dan mereset. Yang kita perlukan yang pertama tentunya ada modulnya, yaitu repair manualnya sesuai dengan mobil yang akan kita reset. Karena kita tidak menggunakan alat scanner, kita hanya menggunakan SST, ya, SST kabel untuk short. Maka kita perlu repair manual yang sesuai dengan mobil yang kita periksa. Seperti yang akan kita periksa di sini adalah mobil Grand New Avanza. Maka repair manualnya juga harus sesuai. Kemudian kita memerlukan SST. SST itu merupakan kabel untuk mengshortkan antara terminal FIT dan terminal E pada DLC3, ya, DLC3. Kemudian kita juga memerlukan tang untuk mencabut saat mereset sikring. Dan selanjutnya kita perlu alat bantu yaitu center. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah untuk melakukan short circuit atau mendeteksi kerusakan tanpa menggunakan scanner. Kita harus mengetahui sirkuit mana yang harus kita short atau sirkuit mana yang harus kita sambungkan. Nah, seperti di sini bisa dilihat. Nah, ini ada soket DLC3 atau kalau kalian menggunakan scanner nanti si OBD-nya itu dicolokkan ke sini, dipasangkan ke sini. Nah, kita lakukan short circuit pada soket DLC3 dengan men-short antara terminal FIT dan terminal E. Nah, kemudian nanti di sini akan ada keterangan jika nanti kedipannya itu konstan setiap 0,25 detik sekali, maka itu normal. Kalau kedipannya itu tidak normal atau tidak konstan, seperti yang ditunjukkan di sini, seperti contohnya di sini ada ngedip 2 kali, kemudian hilang, kemudian ngedip 1 kali, hilang. Nah, itu berarti itu sedang memberikan informasi kode sensor mana yang mengalami permasalahan. Kita praktekkan saja bagaimana cara melakukan short circuit untuk mendeteksi mobil yang milnya itu tidak normal. Pertama, kita on-kan kunci kontaknya. Kemudian kita lakukan short circuit yang sesuai dengan repair manual atau modul yang ditunjukkan oleh untuk mobil ini. Nah, DLC3 pada mobil Grand New Avanza itu berada di sini. Nah, kita lepas covernya, kemudian nanti di sini ada DLC3.
Nah, di LCD-nya itu ada. Nah, di sini soket warna hitam. Cut aja, Pak. Cut, Pak. Selanjutnya kita akan melakukan short circuit. Pertama kunci kontak on. Kita lakukan short circuit untuk terminal EPI T dan E pada soket di LCD. Nah, ini sesuai dengan urutan ininya, dia berada di kalau 4 terminal dari kanan. Yang bawah pun sama, 4 terminal dari kanan juga. Nah, kurang lebih seperti itu. Setelah dilakukan short circuit, kemudian kita bisa lihat apakah nah ini dia engine-nya itu berkedip. Nah, ini memberikan kita informasi sensor mana yang terlepas. Nah, kita bisa baca setelah kedipannya selesai, agar kita bisa mulai dari awal. Nah, ini selesai, kita siap-siap untuk membaca. 1, 2, 3, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 3 kemudian 9. Maka kode yang harus kita cari itu adalah kode untuk 3 dan 9 atau 3, 9. Nah, di sini bisa dilihat. Di sini ada kode 2 digit yaitu 39. Nah, seperti yang tadi ditunjukkan pada kode juga ngedipnya 3 kali, kemudian jeda, ngedip lagi 9 kali. Maka dia menunjukkan bahwasannya ada malfungsi open or short di sisi intake ya, sistem oil control valve. Nah, sensor ini yang kita curigai bahwasannya itu yang menyebabkan malfungsi pada mesin. Nah, selanjutnya bagaimana kita mengetahui sensor di dalam ruang mesin? Nah, setelah kita dapat kode tadi 39 yang merusaknya itu adalah malfungsi pada sisi in system oil control valve. Nah, ini kan kita dihadapkan dengan ruang mesin yang dalam tanda kutip nggak tahu di mana rusaknya kan. Maka kita perlu melihat lokasi part, bahwasanya sensor in oil control valve itu ada di mana. Nah, ini adalah lokasi part yang ada di mobil ini. Ini bagian kabin dan kompartemen lainnya. Nah, selanjutnya ini adalah bagian mesin. Nah, kita cari tadi in oil control valve untuk intake. Nah, di sini bisa lihat, di sini ada camshaft timing oil control valve untuk intake. Nah, berarti yang nomor 1 ini menunjukkan in oil control valve yang tadi mengalami malfungsi. Kita tinggal lihat nomor 1 ini ada di mana. Nomor 1 itu dia ditunjukkan di depan sini. Jadi arah posisi mesin depan, kemudian ini posisi mesin belakang, tampak dari belakang. Nah, dia berada di area depan ini, yaitu nomor 1 itu tepatnya ada di sini. Nah, ini adalah camshaft timing oil control valve yang tadi kita curigai mengalami malfungsi. Nah, kita pastikan dengan melepas konektornya, kemudian pastikan tidak ada benda asing di soket maupun di terminalnya. Setelah itu coba kita pasangkan kembali. Nah, setelah terpasang seperti ini, maka itunya biarkan tetap short. Selanjutnya kita akan melakukan hapus DTC, hapus diagnostic trouble code yang tadi sempat terbaca. Dengan cara kita juga tidak memerlukan tidak memerlukan scanner. Kita cukup menggunakan tang atau alat penjepit fuse, mini fuse dan lain-lain. Itu caranya tetap masih posisi on. Kemudian kita lepas fuse EFI atau fuse FV pada engine room relay block. Kemudian kita lepas seperti ini. Nah, kita lepas seperti ini. Kemudian biarkan kurang lebih 30 sampai 60 detik. Nah, ini biarkan
sampai nanti DTC-nya itu benar-benar terhapus. Oke, nah setelah 30-60 detik, kemudian kita tinggal pasangkan kembali fuse EFI yang tadi. Nah, setelah terpasang seperti ini, kita tinggal lihat pada lampu indikator mesin atau check engine atau malfunction indikator lamp apakah sudah normal atau tidak. Nah, bisa dilihat di sini kedipannya itu sudah konstan. Kedipannya sudah konstan 0,25 detik. 0,25 detik dia berkedip. Nah, ini sudah dalam posisi normal. Untuk memastikan dia sudah normal atau belum, kita off-kan. Kemudian kabel yang tadinya kita gunakan untuk short atau SST-nya itu kita lepas dan kita coba apakah sudah terjadi normal atau belum. Ini posisi on, lampu engine menyala, kemudian mesin hidup dan lampu engine-nya sudah mati. Seperti itu cara mengatasi bagaimana memperbaiki atau mendeteksi malfungsi pada indikator mesin atau malfungsi pada sistem mesin yang ada di Toyota Grand New Avanza. Baik, mungkin itu sedikit dari saya. Terima kasih banyak. SMK bisa, SMK hebat.